Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rianto, selaku moderator dari kelompok 5, akan membimbing diskusi pada hari ini. Adapun kelompok kami menjelaskan tema tentang konsep kepribadian dan jenis-jenis tes. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok. Yang pertama ada Rina Julia Ningsi dengan NIM A1E119019. Yang kedua ada Kalista Hafiza dengan NIM A1E119051. Yang ketiga ada Selvia dengan NIM A1E119057. Yang keempat ada Sani Grace Sinambela dengan NIM A1E119059. Yang kelima ada Didi Rianto dengan NIM A1E11982. Yang keenam ada Ika Apriani dengan NIM A1E11994. Yang ketujuh ada Amalia Alfadila dengan NIM A1E11906. Dan yang kedelapan ada Fania Widiana Puspa dengan NIM A1E11923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Julianingsi, NIM A1E119019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama kalinya dari kelompok 5, yaitu tentang pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi kepribadian, merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Jadi maksudnya di sini adalah kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan lainnya. Yang selanjutnya itu kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian juga diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Contohnya seperti ini. Orang yang sangat pemalu pasti akan disebutkan kepribadian pemalu. Orang yang supel diberi sebutan kepribadian supel. Serta kepada orang yang pelin-pelan, penakut, dan semacamnya diberikan sebutan tidak punya kepribadian. Selanjutnya yaitu kepribadian menurut psikologi. Dari sisi psikologi, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik, yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi di sini kepribadian ialah suatu yang bisa berubah. Secara khusus, Allport mengatakan kepribadian secara teratur, tumbuh, dan juga mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalista Hafiza dengan NIM A1E11901. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Kedua, menurut M.A.W. Bauer, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Selanjutnya yang ketiga, menurut Kuber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Dan yang terakhir, menurut Theodore Erneukombe, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia, saya sendiri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Nah, ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Nah, konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian adalah 1.
Karakter. Karakter yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah ataupun baik buruk secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau psikologis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan konsep yang ketiga, yaitu traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Stimuli dalam arti yaitu rangsangan atau dorongan. Jadi, sifat-sifatnya mirip dan berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian konsep yang keempat ada type attribute atau ciri. Mirip dengan sifat, namun dalam sekelompok stimuli yang lebih terbatas. Perbedaan antara traits dengan type attribute yaitu jika sifat dia berlangsung dalam kurun waktu yang lama, namun di dalam ciri-ciri kurun waktunya lebih terbatas. Selanjutnya yaitu konsep yang kelima ada habit atau kebiasaan. Merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Jadi kebiasaan di sini adalah respon-respon yang diberikan sama dan cenderung berulang dan cenderung kepada stimulus yang sama. Jadi setiap rangsangan yang sama itu respon yang diberikan juga sama. Saya Ika Apriani, NIM A1E119094 akan menjelaskan ciri kepribadian. Kepribadian sehat. 1. Memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik. Artinya, bisa menilai diri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, bisa menilai situasi secara realistik. Artinya, dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialaminya secara realistik dan bisa menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang begitu sempurna. 3. Memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, yaitu menilai keberhasilan yang didapatnya dan mereaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks jika mendapat prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidup. 4. Dapat menerima tanggung jawab, artinya dia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan yang dihadapinya. Kelima, kemandirian. Itu berarti mempunyai sifat mandiri terhadap cara berpikir, bertindak, memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian ada kepribadian tidak sehat, yaitu seperti mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Kemudian juga ada ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Lalu kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, dan senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amalia Alfadilah dengan NIM A1E119106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu materi mengenai faktor penentu kepribadian. Ada dua faktor penentu kepribadian, yaitu yang pertama faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetika seseorang individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut, yaitu komposisi biologis dan psikologis bawaan dari individu. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana lingkungan merupakan tempat seseorang tumbuh dan dibesarkan.
norma dalam keluarga, teman, dan sekelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Widyadana Puspa, NIM A1E119123 akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Jenis-jenis tes kepribadian. 1. Tes kepribadian Baum atau Tritest. 2. Tes kepribadian DAP atau menggambar orang. 3. Tes kepribadian efektivitas diri. 4. Tes kepribadian Enneagram Personality. 5. Tes kepribadian IPPS. 6. Tes kepribadian HTP atau Host 3 Person. 7. Tes kepribadian MBTI. 8. Tes kepribadian ketelitian. 9. Tes kepribadian MAPP. 10. Tes kepribadian Pauli-Kraepelin. 11. Tes kepribadian skala kematangan. 12. Tes kepribadian teamwork test. 13. Tes kepribadian kecenderungan sukses. Dan yang terakhir, 14. Tes kepribadian warteg. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Saudari Fania tentang faktor penentu kepribadian dan jenis-jenis tes kepribadian. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang konsep kepribadian dan jenis-jenis tes. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, kritikan, dan saran dari teman-teman, kami persilakan. Dan saya, Didi Rianto, selaku moderator, mewakili dari kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah dalam penjelasan tentang konsep kepribadian dan jenis-jenis tes. Sebab kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga materi tentang konsep kepribadian dan jenis-jenis tes yang kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua, tentunya sebagai calon konselor, agar menjadi konselor yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.